Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Baik, Ibu absen dulu ya. Anggi. Ada. Putri. Ada. Oke, alhamdulillah. Ini masuk semua ya? Iya, Bu. Ya. Baik. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Untuk mengingatkan kalian kembali, Ibu mau bertanya kepada kalian, kewajiban kita terhadap jenazah itu apa aja ya? Kewajiban kita terhadap jenazah: 1. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Iya, lalu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Oke, kalian sudah belajar itu ya. Untuk hari ini kita belajar pada materi selanjutnya, yaitu tentang zakat dalam hukum Islam. Tujuan mempelajari materi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian zakat. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan macam-macam zakat. Lalu yang ketiga, kalian dapat menyebutkan syarat-syarat zakat. Kemudian yang keempat, kalian dapat menentukan hukum zakat. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, di mana zakat itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengeluarkan sedikit harta bendanya dengan ketentuan-ketentuan menurut syariat Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat dalam fikih itu dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama yaitu zakat badan atau zakat fitrah. Kemudian yang kedua yaitu zakat harta atau biasa disebut dengan zakat mal. Oke, sekarang kita lanjut belajar dengan menggunakan metode ya. Ibu di sini menerapkan kombinasi metode, yaitu kombinasi mind mapping dan juga the power of two. Gimana Bu langkah kerjanya? Ya, Ibu jelaskan ya. Langkah kerjanya di sini, kalian itu kerjanya itu secara berpasangan, yaitu 2 orang. Kemudian tugas kalian itu adalah membuat suatu peta konsep atau peta pikir secara berkelompok 2 orang tadi ya. Itu berkaitan dengan apa tuh pengertian zakat. Yang kedua yaitu bagaimana syarat-syarat zakat, terus macamnya, terus kemudian hukumnya apa, dan orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja. Terus kemudian nanti setelah kalian diskusi dengan teman kalian, Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi dan peta konsep yang kalian buat. Kelompok kalian itu satu bangku aja. Jadi mulai dari kanan itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Ya. Oke, bisa diterima? Bisa ya? Bisa. Oke, silakan bekerja. Ibu akan memberikan waktu kalian kurang lebih 20 menit. Ibu rasa itu cukup. Silakan dikerjakan. Selamat belajar. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Di sini Ibu meminta siapa ya untuk maju? Silakan kelompoknya Mbak Putri untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Saya Anjina Putri, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya membuat peta konsep mengenai zakat. Dari kelompok saya mendapatkan pengertian, hukum, macam-macam, dan juga orang yang berhak menerima zakat. Hasil diskusi kelompok kami, pengertian zakat yaitu kewajiban membayarkan sejumlah harta tertentu dari jenis-jenis harta yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak ketika telah mencapai nisab. Hukum zakat yaitu fardu ain, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dibayarkan sekali dalam setahun oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Syarat-syarat wajib yaitu Islam,
Bayi lahir sebelum matahari terbenam pada penghabisan bulan Ramadan memiliki kelebihan harta. Zakat mal, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang memiliki harta benda tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab. Syarat-syarat wajibnya yaitu harta milik sendiri bukan join, harta didapat dari cara yang baik, mencapai nisab, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah dan juga ibnu sabil. Sudah? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bagus sekali. Oke, selanjutnya Ibu meminta dari kelompok 5, silakan perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan. Siapa? Saya. Pak Gia. Ya. Silakan. Saya Indiawati, perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami membuat konsep tentang pengertian hukum macam-macam dan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, pengertian zakat adalah suatu harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hukum fardu ain yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Yang ketiga, macam-macam zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok yang kadarnya sudah ditentukan oleh syarat pada waktu bulan Ramadan atau sebelum Syawal. Syarat-syarat wajib Islam bagi lahir sebelum terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta, kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab, ukuran banyaknya, dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Syarat-syarat wajibnya, harta didapat dengan cara yang baik, harta berpotensi dapat dikembangkan, milik penuh bukan kontrol penguasa, mencapai nisab, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang keempat, yang berhak menerima zakat, fakir miskin, amil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Sudah? Nah, terima kasih. Silakan duduk. Dari penjelasan tadi, adakah yang masih dibingungkan atau ditanyakan? Silahkan. Bu, saya ingin bertanya, jika seseorang bekerja di kota A, kemudian menunaikan sholat di kota B, di manakah ia harus membayar zakat fitrah? Di kota A ataukah di kota B? Ini pertanyaan dari Mbak Putri, apabila dia bekerja di kota A, terus tapi sholat idnya itu di kota B, zakat fitrahnya itu seharusnya di kota A atau kota B? Itu ya, Mbak? Ya, zakat fitrah itu kan sifatnya wajib dibayarkan oleh umat muslim ya di waktu sebelum Syawal atau pada waktu Ramadan gitu ya. Nah, itu karena sifatnya wajib, maka yang berhak menerima itu adalah fakir, miskin dan semacamnya itu. Jadi kalau ditanya seperti itu, zakatnya tuh di mana, Bu? Ya di tempat kamu tinggal. Jadi tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk membebaskan para fakir, miskin dan semacamnya itu agar terhindar dari tindakan mengemis. Kan biasa yaitu kalian temui di waktu lebaran seperti itu ada orang-orang yang meminta-minta dari rumah ke rumah. Nah, itu tujuannya kita membayar zakat itu diperuntukkan bagi orang fakir miskin. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari kalian? Tidak, Bu. Oh, tidak ya. Oke, kesimpulan dari materi kali ini adalah berkaitan dengan apa tadi? Tentang zakat. Ya, zakat itu tadi ada berapa? Ada 2. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Perbedaannya di sini apa? Perbedaannya adalah di waktu, ya. Kalau zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim 1 tahun sekali. Ya, dan waktunya itu ditentukan yaitu pada bulan Ramadan atau sebelum masuk Syawal. Dan perbedaannya dengan zakat mal itu, kalau zakat mal itu kan tidak ditentukan kapan harus dibayarkan. Intinya, pokoknya ya, hartanya itu sudah mencapai 1 nisab dalam kurun waktu 1 tahun, maka dia berhak untuk membayar. Sudah bisa diterima?
Sudah. Oh, sudah. Ya. Ibu apresiasi bahwa pelajaran hari ini berlangsung sangat bagus ya, lancar. Kalian itu sudah mulai aktif, kalian itu sudah mulai terbuka, pede, dan seperti itu. Ibu harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian lebih meningkatkan rasa percaya dirinya, terus keaktifannya seperti itu ya. Ya, oke. Berhubung waktunya sudah mau habis ya. Kalian ibu tugaskan belajar di rumah ya, itu membaca materi yang kita pelajari hari ini. Kalian ulang ya sampai kalian bisa. Karena apa? Karena pada minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang, kalian nanti akan ibu beri kuis berupa soal dan kalian wajib untuk menjawabnya. Ya? Oke, bisa? Bisa diakhiri sekarang ya pelajarannya. Kita ketemu pertemuan selanjutnya insya Allah minggu depan. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal kita ya. Amin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.